Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di rumah coding untuk membahas tentang hierarchical clustering, salah satu algoritma di unsupervised machine learning. Jadi ini materialnya saya adaptasi dari kelas machine learning dari University of Manchester yang diampu oleh Dr. Kay Chen. Dr. Kay Chen ini guru saya ya. Oke. Jadi hierarchical clustering itu membangun kelompok cluster secara bertahap, lapis demi lapis hingga membentuk cluster tree. Beda dengan kalau di K-means ya. Kalau di K-means itu kan sifatnya dipartisi. Dataset itu dipotong-potong, dipartisi sedemikian rupa. Satu lapisan aja, maksudnya hanya satu layer. Tapi kalau di hierarchical clustering, clusternya itu berlapis-lapis, ada banyak layer. Layer yang paling bawah itu akan berisi cluster tunggal berupa setiap clusternya adalah sampel itu sendiri atau objek itu sendiri. Kemudian bertahap sampai ke atas, di mana yang paling atas akan berbentuk berupa cluster tunggal, cluster besarnya ya. Kemudian yang digunakan untuk membangun cluster tree-nya adalah matriks jarak atau distance matrix. Ada dua jenis untuk hierarchical clustering, yaitu AGNES, singkatan dari Agglomerative Clustering Analysis, dan DIANA. DIANA itu Divisive Clustering Analysis. Agglomerative ini sifatnya adalah bottom up. Nanti kita lihat ilustrasinya, dan divisive sifatnya adalah top down. Kita lihat ilustrasi AGNES dan DIANA seperti ini ya. Ibaratnya ini adalah yang ini, setiap huruf A, B, C, D, E itu ibaratnya adalah satu sampel atau satu objek ya. Nah, dengan pengukuran matriks jarak antar objeknya, kita bisa menghitung seberapa dekat mereka, seberapa mirip mereka. Nah, untuk agglomerative hierarchical clustering itu prosesnya adalah dari sampel itu sendiri bertahap, kemudian dibentuk cluster. Kemudian cluster ini akan digabung dengan cluster-cluster lain yang dekat. Jadi tahapnya adalah bottom, kemudian arahnya ke sana, up. Up-nya itu adalah ketika semua objek akan menjadi satu cluster utuh, satu cluster tunggal. Sedangkan divisive itu mirip dengan konsep yang K-means kemarin ya. Jadi cuman cara membangunnya tidak seperti K-means. K-means hanya memotong saja, hanya mempartisi, selesai. Kalau di sini adalah partisinya dibentuk di mana awalnya adalah cluster tunggal berisi semua objek, kemudian dari objek itu akan dipilah menjadi sejumlah cluster. Sejumlah cluster yang berisi sub objek. Ada beberapa objek dalamnya, sehingga akhirnya adalah divisive akan menghasilkan jumlah cluster sebanyak objek yang ada di datasetnya. Itu divisive arahnya ke sana, top, down. Down itu ke per sampelnya adalah satu cluster. Kalau agglomeratif dari bottom kemudian up. Nah, begitu. Ini gambarannya seperti itu. Tree-nya tidak harus begini ya. Ilustrasi tree yang kita pakai memang tidak harus atas bawah ya, bisa juga dari kiri kanan. Nah, cuman umumnya memang dari atas ke bawah. Oke, itu untuk yang cluster tree. Kemudian, nah di sini ada cluster distance dan ada termination condition. Untuk agglomerative, termination condition atau stopping criterion atau kondisi untuk iterasi pembentukan klasternya berhenti ketika seluruh ada klaster tunggal yang berisi semua objek. Itu yang agglomeratif. Sedangkan untuk yang divisive, maka termination conditionnya adalah ketika satu klaster semua jumlah klaster adalah sebanyak objeknya. Nah, kembali ke hierarchical clustering pada terminologi untuk matriks jarak
dan atau distance matrixnya ya. Istilah di sini, istilah yang digunakan di dalam hierarchical clustering, jarak antar cluster itu kita sebut sebagai link. Ini link. Nah, ada 3 jenis. Sebenarnya ada lebih dari 3 sebenarnya ya, yang digunakan untuk hierarchical clustering. Ketika Anda membuka scikit-learn untuk hierarchical clustering, linknya itu ada beberapa yang di luar ini. Yang pertama ada single link. Single link itu adalah jarak terdekat antar sampel. Jadi ibaratnya ini ya. Kita lihat di sini, ini cluster 1, cluster 2. Maka single link itu adalah jarak yang terdekat yang dimiliki jika jarak terdekat antar sampel di antara cluster yang sedang diukur jaraknya. Jadi begini nih. Ini sampelnya kan ada 4, ada 1 untuk ke cluster 1, ini cluster 2, gitu ya. Kemudian di sini ada objeknya ada 4, 1, 2, 3, 4, cluster 1. Cluster 2 juga ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menghitung link yang single link itu maka begini, setiap objek begini ya, setiap objek ini kan objek ini akan dihitung jaraknya dari sini ke sana jaraknya, kemudian jarak ke sana juga. Kemudian yang ini juga sama, dia akan menghitung jarak ke sini, ke sana, dan seterusnya. Sehingga nanti setiap objek itu akan mengukur jaraknya dia terhadap semua sampel atau semua objek lain di cluster yang berbeda. Nah, setelah diukur itu maka dicarilah jarak terdekat. Jadi ini coba saya bersihkan dulu ya. Option eraser. Nah, gitu ya. Misalnya setelah diukur jaraknya, ganti dulu pointer. Setelah diukur jaraknya diurutkan gitu ya, jaraknya diurutkan semuanya. Jadi dari urutan itu ternyata ketemu jarak yang dicari adalah jarak yang minimum, jarak terdekat yang ditemukan. Itulah yang akan menentukan bahwa antara cluster 1 dan 2 ini dekat atau tidak. Gitu ya. Jadi bisa jadi cluster itu ada banyak, misalnya ini ya, ada 3 cluster. Clusternya misalnya di sini, ini ada cluster lagi, cluster 3 gitu. Maka nanti dia itu akan menghitung juga jarak antara objek yang ada di cluster 1 dengan objek yang ada di cluster 3 ini. Kemudian dihitunglah jarak terdekat yang dimiliki. Misalnya jarak terdekat antara cluster 1 dan 3 adalah ini. Nah, ini. Ya, ini kita sebut D1, 2. Yang ini adalah D1 dan 3. Nah, kita dari ini kan single link ya, single link antara 1 dan 3, ini adalah single link antara 1 dan 2. Dari situ dilihat mana yang paling kecil. Mana yang paling kecil itu adalah representasi dari bahwa cluster 1 dan 2 atau 1 dan 3 itu akan punya kemiripan. Atau begini ya, orientasinya adalah cluster 1 ini mirip dengan cluster mana gitu. Dia memiliki jarak terdekat dengan cluster mana itu berdasarkan perbandingan antara D1,2 dengan D1,3. Misalnya ternyata D1,2 lebih kecil dari D1,3, maka cluster 1 dan 2 itu punya jarak terdekat. Nah, ini akan mempengaruhi keputusan untuk pembentukan cluster di atas pada layer berikutnya. Sehingga nanti cluster 1 dan 2 itu akan bisa bersatu ya gitu ya, menjadi satu cluster besar. Nah, itu untuk yang single link. Nah, berikutnya untuk link yang berikutnya adalah complete link. Complete link ini cara perhitungannya sama juga dengan single link, kecuali yang dicari adalah jarak terjauh sekarang. Ini ya. Jadi jarak terjauh. Jadi awalnya kan tadi masing-masing sampel yang ada di sini, masing-masing objek di sini dia akan mengukur jarak ke
setiap objek pada klaster yang gitu. Nah, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana gitu kan. Terus dilihat jarak terjauhnya setelah diurutkan. Itu yang complete link. Sedangkan untuk yang average, untuk yang average ini, maka jarak yang dihitung dari tadi semua dikumpulkan kemudian dirata-rata. Udah selesai begitu. Jadi inilah dari hasil rata-rata itu dilihat nanti akan menjadi pertimbangan untuk pembentukan klaster pada layar berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasinya, ini ada contoh ya. Ada contoh dataset dengan 5 sampel. Atributnya numerik semua. Karena kenapa numerik? Menghitung jaraknya gampang. Karena penghitungan jarak yang paling mudah itu kan pakai Euclidean distance ya nanti ya. Misalnya diasumsikan ada dua klaster C1 berisi A dan B, C2 berisi C, D, dan E. Ini asumsinya, kita belum tahu ya sebenarnya, ini hanya asumsi. Kalau diobservasi secara visual misalnya kita bisa melihat bahwa C1 itu adalah A dan B, C2 adalah C, D, E. Maka detail dari datasetnya bisa kita lihat di sini. Untuk A akan mempunyai atribut bernilai 1, B bernilai 2, C bernilai 4, D5, E6 gitu. Kemudian dibikinlah matriks semacam ini. Matriks yang akan menghitung ya, jadi ada kolom, ada ini kolom ke sana, kemudian ada baris. Nah, dari masing-masing kolom ini adalah berisi objek-objeknya. Baris juga sama objek-objeknya. Dia dari distance tabel ini akan menghitung jarak antar kolom dengan barisnya. Misalnya antara A dan A kan karena sama ya nilainya 0. Kemudian jarak antara B dan A, ini jarak antara B dan A ini. Nah, jarak antara B dan A adalah 1 karena B nilainya 2 dikurangi 1. Akhirnya jaraknya 1. Begitu pula dengan C. Antara C dan A itu bernilai 3 karena nilai C itu 4 dikurangi dengan 1 sama dengan 3 dan seterusnya. Semuanya distance matrix seperti ini. Jarak ini sifatnya nilainya absolut ya. Nilainya absolut, jadi tidak ada jarak negatif. Jaraknya hanya berupa nilai positif aja. Ini distance metric ilustrasi untuk menghitungnya. Jadi bayangkan bahwa ketika distance metric dibentuk itu maka dia akan punya semacam table seperti ini. Nah, cara ngitungnya ini adalah rumus ya. Rumus kalau tadi ada asumsi bahwa C1 itu punya komponen atau objek membernya adalah A dan B, sedangkan C2 adalah QRS. Ini saya ubah ya, tabelnya saya ubah. A, B, Q, dan RS. Dari distance metric yang dihasilkan, maka untuk single link model matematikanya itu seperti ini. Minimum, kemudian jarak A ke Q, ya. Kenapa A, Q? Karena ini kan klaster yang pertama, ini klaster pertama, kemudian ini klaster yang kedua. Jadi jarak yang dihitung itu adalah hanya dari satu objek ke semua objek pada klaster lain. Makalah ketemulah DA dengan Q, A dengan R, A dengan S. Kemudian jarak antara B dengan Q, BR, dan BS, dan seterusnya dikumpulkan menjadi suatu array begini. Kemudian ada rumus min, itu akan mencari nilai terkecilnya di mana. Nilai terkecilnya kan 2. Nah, itulah jarak terdekat antara klaster 1 dan 2 dengan aturan single link, itu nilainya adalah 2. Sedangkan untuk complete link, jarak antara klaster 1 dan 2 itu dari perhitungan jarak tadi, maka kita bisa mencari nilai terbesar. Nilai terbesar ada di 5. Maka nilai atau jarak antara C1 dan C2 menggunakan complete link menghasilkan nilai 5. Kalau untuk average berbeda sedikit. Semua jarak yang sudah kita hitung tadi itu dijumlahkan semua, kemudian dibagi jumlah objeknya. Kemudian jarak antar C1 dan C2 menggunakan average link bernilai 3,5. Jadi itu
Itu ilustrasi untuk hierarchical clustering, dasar-dasar untuk hierarchical clustering. Di video berikutnya akan dijelaskan algoritma dan studi kasusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.